Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Sinta, NIM 007/20. Jadi di sini saya akan membuat video tentang bagaimana konseling tentang perawatan bayi baru lahir. Permisi Ibu. Ya, Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Dewi Sinta. Saya bertugas pada pagi hari ini ya Bu ya. Ya Ibu. Ya Bu, sebelumnya dengan Ibu siapa? Oh, saya Ibu Ayunda, Bu. Ibu Ayunda. Ya. Oh, jadi bukan saya akan memberikan konseling kepada Ibu, yaitu tentang perawatan bayi baru lahir ya Bu ya. Ya, Ibu. Karena kebetulan bayi Ibu baru lahir kemarin malam di sini, jadinya itu tugas kita memberikan konseling kepada Ibu ya. Yang dimana perawatan bayi baru lahir ini adalah yaitu kita mengasuh atau merawat bayi kita sendiri tanpa bantuan orang lain maupun tenaga kesehatan setelah bayi keluar dari rumah sakit sampai dengan dia dewasa ya Bu ya. Yaitu kita merawatnya itu mulai dari kita memandikannya, terus memberikan ASI-nya yang tepat untuk menyusui, kemudian perawatan tali pusat dan menjaga bayi kita agar tetap hangat dan sehat ya Bu ya. Yang dimana di sini saya akan jelaskan tentang tujuan dari perawatan bayi baru lahir ini, yaitu yang pertama mempertahankan kebersihan dan kesehatan bayi. Nah, dari Ibu di sini saya akan menjelaskan. Nah, yang dimana di sini ada tujuan kita melakukan perawatan bayi baru lahir ya Bu ya, yaitu kita mempertahankan kebersihan dan kehangatan bayi ya Bu ya, dan juga kita mempertahankan kehangatan bayi dan suhunya itu dia tidak turun ya Bu. Dan juga selanjutnya yaitu memastikan keamanan dan kebersihan bayi, dan selanjutnya di mana kita mengidentifikasi masalah-masalah yang memerlukan perhatian siaga. Nah, di mana ntar kalau ada masalah kita udah siap siaga gitu untuk bayi kita ya Bu ya. Dan selanjutnya di sini ada macam-macam perawatan bayi baru lahir. Nah, yaitu di mana ada pemberian ASI pada bayi yang baru lahir. Nah, di sini pada bayi normal, noni jeda dulu. Dah. Nah, dimana jika keadaan bayi normal, dia itu akan menyusui sebanyak 8 kali sehari. Nah, jika bayi itu tidur, kita 2-3 jam kita bangunkan, lalu bayi itu kita TTI ya Bu ya. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan produksi ASI, Ibu harus memberikan ASI kepada bayi sesuai dengan kebutuhan bayi. Dan jika bayi itu ingin ya Bu, nah misalkan pada siang hari, sore hari, terus malam hari, nah seperti itu Ibu. Nah, selanjutnya juga di sini Ibu Nipas harus merawat payudara dengan cara membersihkan sebelum memberikan kepada bayinya. Jadi sebelum memberikan kepada bayinya, Ibu bersihkan dulu, pastikan sudah bersih ya Bu ya, agar Berarti, tidak adanya bakteri gitu. Berarti Bu, sebelum kita susukan bayi kita bersihkan dulu Iya, payudara. agar tidak terjadi sesuatu tidak diinginkan ya Bu ya. Baik, Bu. Nah, selanjutnya di sini Ibu menyusui eksklusif, yaitu Ibu hanya memberikan ASI saja ya Bu ya, kecuali yaitu obat gitu, terus vitamin, yaitu sampai bayi itu berusia 6 bulan gitu loh Bu. Berarti Bu, sebelum bayi berusia 6 bulan atau bayi di umur sebelum usia 6 bulan, berarti bayi itu nggak boleh makan misalkan seperti MPASI, terus bubur atau buah, nggak boleh itu Bu? Ya, tidak dianjurkan dulu ya Bu ya, karena itu masih kita berikan ASI saja sampai umur 6 bulan. Jangan dulu ada makanan pendamping gitu loh Bu, kecuali misalkan kalau dia sakit dikasih obat ataupun vitamin atau ASI peras itu boleh ya Bu ya. Ada yang ditanyakan mengenai ini? Itu aja Bu. Selanjutnya Bu ya. Ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu menyusui eksklusif, yaitu memberikan banyak keuntungan, karena di sini banyak banget keuntungannya, makanya dianjurkan sampai 6 bulan, yaitu yang pertama itu ASI mudah dicerna dan diserap bayi. Nah, juga di sini ASI melindungi bayi dari penyakit. Nah, makanya dianjurkan Bu, karena ini sangat baik banget untuk bayinya, untuk kesehatannya. Nah, di sini selanjutnya di sini memandikan bayi baru lahir. Jadi Noni. Nah, jadi selanjutnya di sini Bu, yaitu memandikan bayi dengan benar. Nah, misalkan jika Ibu tinggal di daerah yang panas, nah itu dianjurkan mandi itu setiap hari, yaitu pada pagi dan sore hari ya Bu ya. Tapi jika Ibu tinggal di daerah pegunungan, yaitu cukup 1 kali sehari, misalkan pada sore hari gitu loh Bu. Dan juga dianjurkan kita itu memandikan bayi itu sebelum bayi makan. Nah,
kalau pagi itu di antara jam 9 sampai jam 10. Kalau sore harinya itu yaitu jam 3 sampai jam 4 sore ya Bu ya. Jadi kalau ibu tinggal daerah panas atau pegunungan sebelumnya? Oh, saya di daerah pegunungan ya. Oh, berarti cukup 1 kali sehari ya Bu ya, pada sore hari aja ya. Baik Ibu. Nah, di sini ada persiapan memandikan bayi. Persiapannya itu yaitu cepat memandikan lebih baik di dalam kamar bayi. Nah, jadi kita mandikan bayi kita itu di dalam kamar bayi saja ya Bu ya, tidak perlu di luar. Karena kan ibu berada dalam pegunungan kan. Nah, juga selanjutnya sebelum memandikan bayi, ibu dianjurkan mencuci tangan dengan bersih. Jadi sebelum dia memandikan bayi, ibu mencuci tangan sudah bersih baru memandikan bayinya ya Bu ya, agar ibu dan bayinya sama-sama bersih ya. Baik. Nah, selanjutnya di sini sediakan barang-barang yang dibutuhkan seperti handuk, sabun gitu, terus sampo yang dibutuhkan untuk memandikan bayi kita siapkan sebelum kita memandikannya ya Bu ya. Nah, juga seperti waslap, popok gitu, baju, topi agar bayinya itu tetap hangat dan terjaga ya Bu ya. Nah, selanjutnya di sini ada merawat tali pusat bersih dan kering dan terbuka. Ya, di mana di sini selalu mencuci tangan sebelum melakukan tindakan perawatan tali pusat. Jadinya harus kita cuci tangan sebelum kita melakukan perawatan itu agar tidak terjadi infeksi ataupun sebagainya. Terus selanjutnya di sini biarkan tali pusat terbuka dan selalu dalam keadaan kering. Intinya prinsipnya itu bersih dan kering. Jika sudah terbuka, kita biarkan sampai dia kering ya Bu ya. Selanjutnya saat mandi bersihkan tali pusat. Nah, jadinya pas mandi itu kita bersihkan ya Bu, terus lalu kita keringkan gitu. Dari sini ada mau ditanyakan Bu tentang tali pusatnya? Iya Ibu, berarti kalau tali pusat itu bisa kita mandikan atau sabunkan gitu Bu? Oh baik, itu aja pertanyaan Bu? Iya. Nah, bisa Bu. Nah, jadi pas kita mandikan itu bisa, walaupun kita basahin bisa deh Bu. Jadi kita basahin, kita sabunin bisa dia. Terus kita pakai waslap gitu bisa dia. Asalkan pas udah selesai itu kita keringkan dia pelan-pelan sampai dia bersih dan kering. Nah, itu prinsipnya kalau udah kering, nah nggak bakal terjadi apa-apa itu Bu. Asalkan ibu tidak memberikan sesuatu, misalkan kayak dibedain, terus dikasih apa gitu, intinya yang betadine segala macam ditaruh di tali pusat. Nah, itu yang tidak boleh Ibu, ntar dia terjadi infeksi dan bengkak. Nah, seperti itu ya Bu ya. Oh, di lingkungan saya itu banyak Bu orang yang misalkan sekarang udah selesai mandi, bayinya itu pusatnya itu dikasih bedak, dikasih minyak-minyakan gitu Bu. Nah, itu tidak boleh, itu tidak dianjurkan ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, itu minimnya pengetahuan mereka ya Bu ya. Nah, selanjutnya di sini, nah setelah kita keringkan, setelah selesai mandi itu kita keringkan dan kita tepuk-tepuk dengan handuk yang lembut ya, dengan cara pelan-pelan. Nah, selanjutnya di sini juga kita juga tidak dianjurkan gitu loh Bu, tali pusat ini kita bungkus dengan kasa steril, misalkan yang sudah ditaruh alkohol ataupun yang apalagi alkohol yang 70% itu tidak boleh ya Bu ya. Jadinya itu kita tepuk-tepuk dengan handuk yang lembut dan hangat, terus kita keringkan, sudah itu Bu ya. Berarti Tidak biarkan perlu saja. ya, kita keringkan, angin-anginin, udah kering itu Ya. jadinya tidak perlu diapa-apakan lagi ya. Iya, Ibu. Nah, selanjutnya di sini mengganti popok, yang dimana pada umumnya setiap bayi kencing ataupun BAB kita mengganti popoknya itu dan harus diganti ya Bu ya. Nah, tetapi pengganti popok tidak boleh mengganggu ketenangan bayi. Jadinya pokoknya pas bayi itu lagi biasa gitu kan, nah kita gantikan popoknya karena dia misalkan dia BAK, nah kita ganti kan. Jadinya kita tidak boleh mengganggu bayi itu. Kalau dia nangis sedikit nggak apa-apa, tapi kalau sampai ngamuk-ngamuk gitu Bu, nah gitu. Nah, jadi Bu di sini ada yaitu cara bagaimana kita mengganti popok bayi pada malam hari agar bayi itu tidak terganggu ataupun tidurnya tenang. Nah, di mana yang pertama itu misalkan bayi kita itu kan dia udah BAB atau BAK ya Bu ya, kita menggantikannya, kita membuka popoknya itu pelan-pelan, lalu kita membersihkannya dengan tisu basah. Jika ibu tidak mempunyai tisu toilet, bisa menggunakan tisu basah ya Bu ya, yang gampang dijangkau ya Bu ya. Nah, kita bersihkan. Nah, setelah itu setiap kali mengganti popok bayi,
pantat bayi harus dicuci dengan air hangat seperti itu ya Bu ya. Lalu selanjutnya di sini keringkan, kemudian dibedaki tipis-tipis. Nah, di bagian pantatnya itu baru boleh dibedaki ya Bu ya, tapi tipis-tipis saja seperti itu, agar bayinya tetap harum juga kan. Ya. Nah, untuk yang mengganti popok ini apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Nggak ada Bu. Nah, bayi sejak berumur berapapun itu sebaiknya setiap pagi hari yaitu dibawa keluar gitu ya Bu ya, agar dia dapat mendapatkan sinar matahari itu dan mendapatkan hawa sejuknya Bu. Jadinya setiap pagi itu walaupun dia umur 1 hari 2 hari kita bawa keluar gitu Bu, kita gendong dia bawa keluar, sekalian dia kita ajak jalan-jalan. Tapi kalau udah nggak ada materinya, ibu bisa masuk lagi gitu ya. Nah, di sini di sini juga misalkan kita jemur bayi pada pagi hari itu yaitu antara pukul 7 sampai 8, yaitu selama 30 menit dengan posisi ini Jeda. dulu. Nah, jadi kita menjemur bayi pada pagi hari itu yaitu antara pukul 7 sampai 8 pagi ya Bu ya. Terus selanjutnya kita menjemur bayi sebelum bayi mandi. Nah, juga selanjutnya di sini kita buka baju bayi dan pakaikan pakaian yang minim. Nah, selanjutnya di sini hindari mata dari sinar matahari langsung. Nah, gitu loh Bu. Berarti matanya itu kita tutup Bu. Ya, dua biasanya kan kita hadapin bayi ke sini kan, nah gitu. Yang penting badannya itu kena dia berjemur sinar matahari itu loh Bu. Nah, juga di sini ada ganti posisi bayi setiap 10 menit. Nah, jadi ntar kan misalkan bayi sudah di posisi ini, ya selama 10 menit kita ganti posisinya. Gitu Bu. Ada yang ditanyakan mengenai Tidak ada. Iya. Ya. Di sini selanjutnya yaitu ada cara merawat bayi baru lahir yang baik dan benar. Nah, yang dimana di sini kita selalu mencuci tangan atau menggunakan pembersih tangan sebelum memegang bayi. Di sini jangan memandikan bayi sebelum 6 jam setelah bayi lahir ya Bu ya. Kita tunggu setelah 6 jam baru boleh dimandikan. Nah, selanjutnya di sini jangan membubuhi apapun kepada tali pusat bayi. Nah, jadi selanjutnya juga di sini jaga kebersihan bayi dengan cara mencuci tangan ya Bu ya, dengan 6 langkah. Dan kemudian di sini sebelum dan sesudah memegang bayi kita mencuci tangannya. Nah, selanjutnya di sini juga gunakan kelambu setiap bayi tidur siang atau malam hari. Kan Ibu tinggal di daerah pegunungan, pasti kan banyak gitu kan nyamuk. Nah, jadi itu kita selalukan pakai dia kelambu gitu Bu, agar bayinya tetap terjaga. Nah, yang terakhir di sini yaitu hindari bayi dari asap ataupun rokok. Nah, jika suami ibu merokok, jadi yang kita hindarin. Kalau bapaknya mau merokok Bu, suruh dulu menghindar dulu di tempat yang lain yang merokoknya, agar bayinya tidak terkena ya Bu ya. Karena dia ini sangat rentan Bu, karena dia kan baru beradaptasi dengan ibu, apalagi ibu tinggal di pegunungan ya. Nah, yang di sini apakah ada yang mau ditanyakan Ibu? Tidak ada Bu, udah jelas. Sudah jelas semua ya Bu ya? Ya Bu ya. Jadi itu saja ya Bu ya konseling dari saya. Semoga ibu dan bayi sehat selalu ya Bu ya. Nah, terima kasih Bu atas waktunya. Ya Bu, sama-sama. Sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.